Baiklah teman-teman semuanya, tadi pembahasannya baru sampai domain perkembangan sosial ya. Jadi aspek perkembangan sosial ini memiliki fungsi yang sangat penting sekali untuk bisa menanamkan nilai-nilai aspek sosial positif sehingga meminimalisir tingkat bullying, cyberbullying, kemudian perundungan maupun jenis-jenis cemooh, cacian dan hinaan yang lainnya. Hal itu sangat mempengaruhi kepribadian secara psikologisnya. Siswa dapat mengalami gejala toxic relationship ya akibat dari kegiatan-kegiatan yang terbiasa tadi. Yang kegiatan yang menjadi biasa menjadi terbiasa dan sudah terbiasa. Nah, ini kan dapat mempengaruhi beberapa hal yang memang terkait dengan perkembangan potensial siswa di sekolah. Kemudian pada domain perkembangan yang keempat adalah perkembangan karir, di mana perkembangan karir ini memiliki satu aspek khusus, yaitu bagaimana seorang siswa, bagaimana klien dapat mempersiapkan dirinya secara matang, baik secara mental, psikis maupun secara kontekstualnya dalam mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Perencanaan karir ini menjadikan salah satu domain yang sangat penting diperhatikan baik oleh guru maupun siswa di sekolah, karena pada dasarnya perkembangan karir ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa baik dari ketangguhan, rasa tanggung jawab, kemandirian, dan memilih keputusan karir masa depan. Apa saja yang perlu diperhatikan bagi siswa SMP maupun SMA? Memang ada perbedaan untuk jenjang pendidikan dari tingkat sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah SMP maupun SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Jenjang karir yang dihadapi oleh setiap individu itu berbeda. Ya, kita lihat pada tahapan anak sekolah dasar menjelang ujian kelas 6, pasti yang dipikirkan bagaimana memilih sekolah lanjutan SMP, MTS atau homeschooling ya. Jadi ketiga pilihan yang dihadapi oleh siswa tersebut adalah salah satu pilihan untuk menentukan masa depannya. Maka dengan adanya pilihan karir, perkembangan karir ini, domain perkembangannya dibuktikan dengan memberikan layanan berupa bimbingan maupun konseling kepada siswa yang membutuhkan layanan karir tersebut. Sehingga peran dari layanan kegiatan ini tidak serta-merta hanya pada siswa kelas 12, tetapi sejak usia dasar pun harus diberikan layanan pemantapan pilihan jurusan, ataukah mau ke boarding school ya, atau mau ke pesantren saja, atau mau sekolah saja. Ini kan pilihan dari setiap individu. Kemudian pada perkembangan siswa usia kelas 9, pada intinya memilih tingkat sekolah menengah atas baik di SMA, SMK, MA, MAN maupun kejuruan dan lain sebagainya. Beberapa pilihan yang dipilih oleh siswa di sekolah masih pada istilah penyesalan. Kenapa saya salah pilih jurusan? Kenapa saya harus memilih ke SMK? Padahal saya pengennya ke SMA. Kenapa? Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membahas kegelisahan siswa ketika salah pilih sekolah. Maka bimbingan karir ini kehadirannya sangat penting sekali di lingkungan siswa kelas 9 khususnya dan kelas 12 untuk meminimalisir penyesalan di akhir nanti. Sehingga kita memiliki strategi, yaitu perencanaan. Perencanaan karir melalui teknik modeling merupakan salah satu strategi implementatif yang efektif jika direncanakan sejak siswa kelas 10 untuk tingkatan SMA untuk menuju kelas 11, memilih jurusan yang tepat sesuai bakat, minat, potensi, dan tujuan cita-cita karir masa depan, dan bahkan ketika kelas 12 sudah siap mengambil risiko apapun yang terjadi baik di perguruan tinggi swasta maupun negeri dengan berbagai macam tantangan, tanggung jawab, kemudian kemandirian, sikap-sikap yang lebih realistis lainnya. Pilihan karir yang dilakukan oleh siswa kelas 12 pada tahap perencanaan karir sudah dilakukan dengan beberapa proses dan tahapan dari kelas 10 sampai kelas 11. Sehingga di kelas 12 ketika ada career day atau career expo itu sudah punya pandangan bahwa pilihannya ini adalah pilihan yang tepat sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, dan persetujuan. Sehingga tidak ada lagi permasalahan setelah pilihan itu dipilih ya. Ini adalah salah satu cara untuk memandirikan siswa dalam mengambil keputusan dengan pemikiran yang jernih.
Kita tidak serta-merta mengambil suatu keputusan dengan nilai yang cepat tetapi dengan hasil yang tidak maksimal. Kemudian untuk siswa kelas 9, pada intinya memilih sekolah favorit itu adalah ikut-ikutan teman. Tetapi pada kenyataannya ikut-ikutan teman itu bukan hal yang baik, karena kemampuan teman baik secara ekonomi, secara potensial, secara kesiapan psikis dan fisik itu berbeda. Dari sinilah fungsi dari layanan bimbingan konseling dilibatkan bagi siswa yang masih bingung terhadap pilihan karir masa depan. Begitu pula dengan perguruan tinggi ya, masih ada pilihan karir, yaitu menentukan kehidupan masa depan berupa pekerjaan, kemudian kehidupan memilih pasangan, bahkan sampai menentukan saya harus mau jadi apa. Ya itu memang harus kita rencanakan, karena dalam konsep bimbingan karir, suatu perencanaan itu mampu membantu kita dalam melaksanakan suatu tindakan yang lebih terstruktur lagi, lebih terarah lagi, lebih terprogram lagi. Maka dengan adanya perencanaan itulah karir dapat berkembang dengan baik. Kita perlu ketahui, tidak ada karir yang tiba-tiba langsung pada kondisi yang paling baik ya, karena semua itu berawal dari dasar. Semuanya berawal dari permulaan, semuanya berproses dan semuanya membutuhkan waktu. Jadi teman-teman semuanya di sini silakan nanti untuk mengkondisikan bahwa jenjang proses. Tidak ada seseorang yang langsung menjadi seorang CEO atau direktur utama dalam suatu perusahaan tanpa melalui adanya suatu proses dari dasar. Ya, tidak ada istilahnya kemandirian yang dicapai kemudian tanpa adanya proses yang perlu dilewati. Jadi pada intinya semuanya sadar bahwa karir adalah proses untuk mencapai kesuksesan, tidak ada yang instan. Dan yang harus diperhatikan adalah ketangguhan, kemandirian, tanggung jawab, kesabaran, keuletan, ketekunan, dan optimis, sikap optimis, bukan pesimis. Terus mencoba, lakukan yang terbaik, dan selalu berpikir tentang evaluasi diri. Ya, karena itu salah satu kunci keberhasilan adalah bagaimana kita berproses, bukan bagaimana kita melihat suatu hasil. Orang sukses akan berpikir proses, orang gagal akan melihat hasil. Silakan teman-teman bisa memilih jalan hidup masing-masing. Thank you for your attention. Semoga bermanfaat. See you next time.